Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Tholiqatul Afifah, NIM 2012-01724, mata kuliah media pembelajaran, dosen pembimbing Ibu Eli Suraya, SAG MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sedikit membahas Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u wa Qur'anan yang berarti membaca, bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah indah. Hadis berasal dari kata al-hadits yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah hadis adalah sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan atau bisa juga disebut dengan takrir Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. 1. Al-Quran membuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab suci, yaitu seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. 2. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu bahasa yang istimewa. Selanjutnya, hadis warisan Rasulullah SAW. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam sehingga saat ini. Namun, dalam perjalanannya hadis, Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun, beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhaddisin atau ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, hadis dibedakan menjadi 3. 1. Hadis qauli, hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW. Yang kedua, hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang disampaikan kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takriri, keadaan Nabi SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dan yang terakhir, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. 1. Fungsi Al-Quran secara umum. A. Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. B. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. C. Petunjuk hidup manusia. D. Sebagai pengontrol dan pengoreksi tentang ajaran-ajaran masa lalu. Dan yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. A. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. B. Memerinci ayat Al-Quran yang global. C. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. D. Membatasi hukuman ayat Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.